Salam Patunggilan. Mari kita membangun ibadah PA secara online dengan keluarga kita masing-masing di tempat kita saat ini berada. Mari kita awali dengan kita memuji dari KPJ Kidung Pasamuan Jawi nomor 29. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita memohon penyertaan dari Tuhan untuk melaksanakan ibadah PA pada saat ini dengan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pada saat ini kami bersama-sama secara online melaksanakan ibadah PA di tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, kami percaya walaupun kami tidak bersatu dalam satu tempat, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama-sama dengan kami, dan memberkati serta menyertai ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Demikian Tuhan, kami menyerahkan ibadah PA online kami pada saat ini. Kami mohon penyertaan-Mu, terutama pada saat ini kami akan membaca sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami juga tetap memohon penyertaan-Mu dalam membuka pintu hati kami, membuka telinga kami dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi firman-Mu kepada kami, yang akan kami baca pada saat ini. Terima kasih Tuhan, seru doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna ini, hanya kami serahkan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 87. Kita pujikan bait yang pertama. Firman Tuhan yang akan kita gumuli pada saat ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-12 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku,
yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihania. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Berbahagialah orang yang sukaannya membaca, terlebih mampu melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, perikop yang kita baca tadi menceritakan tentang Paulus. Rasul Paulus seperti yang kita tahu dahulu adalah Saulus. Saulus ini adalah orang yang sangat kejam, orang yang sangat ganas, dan dia dalam kesehariannya adalah menganiaya jemaat Allah, dan dia juga adalah penghujat yang paling hebat untuk Tuhan Yesus. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah pada ayat yang ke-16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari melihat tokoh-tokoh yang terkenal lebih memilih untuk berbohong atau mengingkari masa lalu mereka yang mungkin kelam. Keburukan-keburukan masa lalu mereka mungkin juga kelam, sehingga mereka berbohong agar popularitas mereka yang sudah dicapai saat ini tidak ternoda. Lain halnya dengan Paulus. Paulus ini dia tidak menutupi siapa dirinya dulu, bahwa dirinya dulu adalah seorang penganiaya jemaat yang kejam, seorang penghujat Tuhan. Tapi dia mengakui semua itu, dan perubahan dari masa lalunya yang begitu kelam sebagai seorang penganiaya menjadi seorang rasul sebagai utusan Allah. Dia berubah seperti itu tidak diikuti dengan rasa sombong. Setelah jadi orang yang bisa dikatakan orang yang bermasa lalu kelam atau orang jahat menjadi orang baik pilihan Allah, dia menjadi sombong. Tidak. Paulus di sini justru merasa tahu diri. Tahu diri seperti apa? Dia tahu diri bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya, semua karena terjadi berkat kasih karunia Allah, dan bukan hanya berkat kasih karunia Allah yang langsung spontan, tetapi dengan sabar. Mengapa di sini dikatakan dengan seluruh kesabaran Tuhan Yesus untuk menunjukkan kasih karunia kepada Paulus? Karena kalau Tuhan Yesus menunjukkan langsung spontan, mungkin tidak seperti ini terjadi pada Paulus. Mungkin Paulus akan dibinasakan oleh Tuhan, seperti zaman Nabi Nuh dulu, saat Tuhan tahu banyak orang yang menyembah berhala langsung diberi air bah. Tapi di sini Tuhan Yesus malah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi Paulus. Tuhan Yesus ingin
menjadikan Paulus sebagai contoh bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mengampuni orang-orang yang berdosa. Di sini kita juga sebagai orang-orang yang berdosa atau mungkin orang yang percaya pada Tuhan, kita tidak bisa memungkiri bahwa kita sendiri juga, masa lalu kita juga mungkin penuh dengan dosa. Mungkin juga kelam, walaupun tidak sekelam Saulus. Karena itu, marilah kita sebagai orang yang berdosa, yang telah dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan kita ini karena apa? Karena kita sudah merasa bahwa kita mengakui, kita mengimani bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus itu akan menyelamatkan orang yang berdosa. Sebagai tanda kita sudah percaya sama kasih karunia Allah, itu adalah dengan dibaptis, dan kita semua sudah melakukan sakramen baptis. Marilah kita sebagai orang-orang yang berdosa yang telah menerima kasih karunia Allah, janganlah kita menjadi sombong. Mentang-mentang kita sudah merasa sudah mendapatkan kasih karunia Allah, sudah mendapatkan janji keselamatan, kita merasa paling suci, kita menjauhi orang-orang yang berdosa, sulit mengampuni, sulit mengasihi. Tapi marilah kita menyontoh Paulus. Setelah kita merasakan bahwa kita dalam kehidupan kita merasakan begitu banyak karya-karya keselamatan dan karya-karya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah mulai saat ini dengan rasa tahu diri kita bahwa semua ini adalah berkat dari Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan dan sesama kita, menjadi saksi Tuhan dalam kehidupan nyata, supaya banyak orang yang juga merasakan kasih karunia Allah. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai bahan renungan kita, bisa kita sharingkan dengan keluarga kita, ataupun bisa kita renungkan dalam kehidupan kita sendiri. Sudah bersediakah kita melayani Tuhan dan sesama kita saat ini? Mari kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 117. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah kami, sumber syafaat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, jikalau pada malam hari ini Engkau telah memberikan firman-Mu yang begitu indah,
mengingatkan kami siapa diri kami sebagai orang-orang yang berdosa, yang telah menerima kasih karunia-Mu dan menerima janji keselamatan dari-Mu. Mampukanlah kami Tuhan untuk melayani Engkau dan juga melayani sesama kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat GKJW Mojosari yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang ada di rumah. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu melawat mereka satu persatu. Tuhan menjamah mereka melalui obat dan makanan yang mereka konsumsi, sehingga dapat memulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia ini, terlebih untuk GKJW Pasaman Mojosari dalam persiapan menyambut Natal dan juga dalam persiapan kegiatan-kegiatan yang lain. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mendahului kami, sehingga apa yang menjadi rencana-rencana kami semua akan berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk semua warga jemaat GKJW Mojosari, mulai dari balita, anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa dan juga warga lansia. Kami yakin Tuhan senantiasa melawat mereka satu persatu. Tuhan melihat kebutuhan mereka dan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini masih menghadapi pandemi. Juga masih ada bencana di sana sini. Kami yakin dan percaya Tuhan memberi kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, sehingga dalam kebijaksanaan yang mereka lakukan semua demi kepentingan rakyat. Demikian Tuhan, seru doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan dalam nama Anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita akhiri ibadah PA online pada saat ini dengan kita memuji dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 144 bait yang pertama. Siang daya datri